di Quran kalau ada kata kitab, jangan langsung dipahami sebagai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad saat turun Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kan begini bunyinya, zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan. Saat itu kitab yang dimaksud oleh Allah pada Nabi Muhammad Quran atau bukan? Bukan, kan Quran belum ada. Kan itu baru sepenggal ayatnya itu. Tapi kitabnya sudah ada nggak? Sudah ada. Masa bilang ini kitabnya nggak ada? Ini airnya nggak ada. Coba kalau saya bilang ini air, takut pasti. Langsung bubar ngaji. Jangan-jangan pas Saiful Karim harus dibawa ke Lembang. Masa bilang ini air, airnya nggak ada. Kalau saya bilang ini air kan waras. Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitab, ini kitab. Ada nggak kitabnya? Ada. Disaksikan nggak oleh beliau? Disaksikan. Terus apa sebetulnya? Itu yang harus kalian pelajari. Makanya kitab sering disebut kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Karena sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah apa yang disaksikan oleh kolbunya Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan la raiba fi, tidak meragukan lagi. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya itu dijelaskan surat Al-Baqarah. Jadi orang bertakwa itu syaratnya sudah beriman. Kalau beriman berarti sudah terbuka. Terbuka apa? Terbuka kepada kitab. Paham sampai sini? Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengerti kitab. Berarti gara-gara tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu kitab. Ini orang yang disebut-sebut di ayat ini, orang yang sudah terbuka atau masih tertutup? Orang yang sudah melek atau orang buta? Buta. Dan dia pikir yang namanya kitab itu Al-Quran. Makanya dia, saya udah bisa baca. Coba, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Udah bisa membaca. Sampai baknya aja sampai meleduk tadi. Kitab illa amaniya wa inhum idhar illa yadun nun. Wah, saya sudah bisa kitab. Nah, itu yang keliru. Itu baru bisa membaca huruf Arab. Dia nggak tahu kitabnya yang mana, nggak tahu, belum tahu, tapi sudah keduluan seolah-olah dia yang paling tahu. Itu masalahnya. Makanya di Quran disebut ummiyun. Ummi, tidak bisa membaca kitab. Jadi orang ummi itu bukan tidak bisa membaca Al-Quran, bukan tidak bisa membaca huruf Latin, dia tidak bisa membaca kitab. Gara-gara apa? Gara-gara kolbunya masih buta. Bapak Ibu membaca Al-Quran yang tertulis pakai mata lahir, tapi baca kitab sejati. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Tidak bisa pakai mata ini. Bahkan saat Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ya aku ingin melihatmu ya Allah. Itu diabadikan di surat Al-A'raf 143. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat dengan mata itu. Keren ya Quran? Keren gak? Sejak kapan Quran keren? Baru dibahas luarnya aja ini. Ini kulit banget yang saya sampaikan Bapak Ibu. Wah, kalau sudah tahu dalamnya Al-Quran, samudranya Al-Quran, mutiara semua Bapak Ibu. Kalau bicara ini pengen nangis. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca,
tidak mengetahui kitab. Gara-gara tidak bisa membaca, gara-gara buta, maka dia tidak bisa mengetahui itu kitab. Tapi dia menjelaskan kitab, ngajarin kitab. Yang diajarin kira-kira kebenaran atau persepsi? Kebenaran atau kebohongan? Maka di ayat ini dikatakan tidak mengetahui kitab kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Zon. Ya zunnun itu dari kata zon. Makanya kalian suka bilang jangan uzon. Pintar kalian mau. Sapakilah. Pi umrik. Ngucapin selamat kelahiran aja lebih senang pakai bahasa asing daripada bahasa sendiri. Kalau udah pi umrik, udah soleh banget. Ya kalian memang begitu modelnya. Kata Gus Dur, Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya jadi anak, tapi Islam itu adalah sikap, darah yang mengalir, tauhid, di mana kita merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Sekarang kalau sudah antum anak itu bahasa Arab, rasanya sudah dalam banget gitu ya agamanya. Dasar kamu. Paham sampai sini? Catat ya ayat ini, boleh nyatat. Yang penting jangan merekam. Ya. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, disebutnya ummi. Jadi ummi itu artinya tidak bisa membaca kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati. Ada perintah nggak baca kitab? Ada. Catat Al-Isra ayat 14. Di situ dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu kitabmu, bukan kitab yang lain. Kitabaka. Sudah bisa baca kitabmu. Nah itulah, kalian tidak pernah tahu jati dirimu. Karena apa? Karena kalian belum bisa membaca kitabmu, kitab sendirimu belum bisa membaca. Kenapa? Masih tertutup. Makanya jangan banyak ngomong, diam aja dulu ya. Bahaya kalau ngomong pakai persepsi. Akibatnya apa? Ini kalau yang buta sudah memimpin yang buta, ini yang buta memimpin yang buta, dia juga belum melihat. Maka yang diomongkan tuh dugaan, dongengan belaka. Itu kata Quran. Tapi karena sering diomongkan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Karena repetisi, pengulangan kebohongan, lama-kelamaan bisa dijadi kebenaran. Itu bahayanya. Clear ayat ini? Oke, pelan-pelan nih ngajinya serius ya hari ini. Serius banget. Nah, saya mau cerita, ada posisi istimewa pada orang-orang tertentu yang memegang gelar kerohanian. Contoh gelar kerohanian, tahu kan? Tahu kan? Ya, kalau di Islam ada sebutan kiai. Kalau di agama Nasrani ada sebutan pendeta. Di agama Hindu ada pedande, ya toh? Kalau di Padang ada buya, betul nggak? Kalau di Garut ada aceng, Garut. Banyak sebutan-sebutan. Kalau di Makassar ustaz, kalau di Arab ustad, guru. Itu menurut ilmu sosial itu adalah gelar kerohanian. Berarti orang yang punya gelar kerohanian itu, yang pakai gelar itu, berarti sudah mumpuni pengalaman ruhaninya. Harusnya, maksudnya. Apakah semua yang pakai gelar itu sudah mumpuni? Kan belum tentu. Kan tidak pernah ada wisuda penobatan gelar itu. Tiba-tiba aja besok sudah pakai gelar sendiri. Aneh sama saya juga ada yang bilang Kiai Haji Saipul. Aduh,
Sejak kapan saya nulis begitu? Saya tidak punya gelar kerohanian. Saya bukan siapa-siapa. Haji lagi. Loh, saya kan sedang di Indonesia, bukan sedang di Arab. Kalau di Arab saya dipanggil haji, kan pengunjung. Loh, saya udah pulang. Kan saya udah pulang. Masih ingat ya kalian waktu umroh haji, begitu sampai Jeddah langsung dipanggil hajah gitu. Yang perempuan baris di dia gitu, maksudnya yang laki-laki haji baris di dia gitu, bukan gelar. Bahasa Arabnya haji itu pengunjung, karena kita sedang jadi tamu. Clear? Nah, geus balik make keneh nu kitu. Oh, kaera maraneh mah saya teu ngarti teh ya. Jadi saya juga ingin mengatakan nih kepada netizen saya, janganlah ya pakai kiai saya kiai haji, apa saya nggak pernah pakai begitu. Saya dipanggil ayah itu awalnya oleh komunitas saya, saking bingung nyebut Saiful Karim mungkin tidak sopan. Betul nggak? Karena saya memperlakukan semua di komunitas itu seperti anak. Bukan hanya belajar spiritual kalau di saya, bahkan urusan-urusan yang lain-lain pun kalau saya bisa bantu, saya bantu. Karena mereka sudah merasa anak, mereka panggil ayah gitu. Ini bukan keinginan saya. Saya inginnya nggak usah disebut deh namanya. Tapi kan bingung kalian, siapa penceramahnya? Pokoknya nggak disebut namanya. Betul nggak? Daripada enggak ya udah, itu makanya. Itu titik yang paling akhir itu. Saya tidak punya gelar apa-apa, gak punya gelar apa-apa, gelar kerohanian. Masa orang model kayak gini pakai gelar-gelar segala, enggak. Tapi posisi istimewa pemegang gelar kehormatan itu sangat berbahaya kalau dia menyampaikan apapun bisa dipercaya loh. Kenapa? Itulah pentingnya siapapun yang sudah menggunakan gelar-gelar kerohanian, satu ya, dia harus jadi pemimpin rohani. Dan pemimpin rohani itu harus punya rujukan, terutama rujukan moral. Harus jadi role model. Cara berkeluarganya, cara nafkahnya, cara mendidik anaknya harus jadi role model. Jangan tojaiyah. Tojaiyah bahasa apa itu? Bahasa Garut ya itu? Bahasa Arab itu? Ya, ini gelarnya gini tapi ininya gitu loh. Itu kan harus koheren. Karena berbahaya, sangat berbahaya. Karena apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah memegang ya gelar kerohanian itu sangat berbahaya. Apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilakukan bisa dianggap kebenaran, walaupun itu berdasarkan dari ambisi dan egonya, bukan dari kesadaran. Yang kedua, gelar kerohanian itu bukan alat untuk menghakimi. Aneh gitu, pakai gelar kerohanian. Harusnya dia sudah tahu kebenaran yang universal. Kalau kebenaran universal, bicaranya harus universal. Bicaranya tidak lokal lagi. Kebenaran itu tidak bisa dikooptasi oleh kelompok tertentu saja. Harus berlaku untuk semua orang kebenaran itu. Dan ciri kebenaran universal. Artinya apa? Kebenaran itu bisa diterima semua pihak di jalan keyakinan manapun. Jadi gelar kerohanian ini bukan alat untuk menghakimi. Coba sekarang, mohon maaf ya, katanya sudah pegang gelar kerohanian. Kerohaniannya kan sudah tinggi harusnya. Kalau sudah tinggi itu sudah bijaksana. Kalau sudah mencapai kesadaran murni, harusnya terbebas dari segala penghakiman. Seperti Allah. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik. Allah tidak pernah menghakimi, Allah tidak pernah menghukum. Dia hanya mengingatkan supaya kita segera pulang. Ada orang yang konsultasi sama saya. Kenapa kamu konsultasi sama saya? Saya sudah lelah.
Setiap saya datang konsultasi kepada orang-orang yang dianggap punya gelar itu gelar ini, malah saya dihakimi, kamu itu manusia pendosa, Allah tidak akan mengampuni kamu. Lalu saya bilang, gak apa-apa, itu Allah buatan dia, gak apa-apa. Baru tenang dia, oh iya, gak apa-apa. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu sadar kalau kamu melakukan kesalahan. Orang bertakwa kata Quran bukan orang yang tidak melakukan kesalahan, tapi ketika dia melakukan kesalahan dia segera ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Kamu sudah datang sama saya menceritakan semua perilakumu dengan jujur pun itu sudah luar biasa. Kamu tuh hebat, saya bilang. Sudah, gak apa-apa. Orang jahat hari ini masih punya masa depan. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Kenapa tidak? Allah Maha Pengampun. Allah yang saya yakini Maha Pengampun, tidak ternoda oleh kesalahan kamu. Begitu ayah, iya, saya semangat lagi. Mau bunuh diri nggak jadi. Banyak ya, di sesi private dengan saya banyak sekali yang datang pada saya, dan saya coba ya, ada trauma malah disalahkan. Itu karena apa? Ya, itu ketika gelar kerohanian itu datang kepada seseorang yang tidak bijak, bahaya kan, jadi alat untuk menghakimi. Coba Bapak Ibu, gampang sekali bilang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Wudih, gampang banget. Padahal di Quran dikatakan yang boleh mengatakan sesat dan tidak sesat hanya Allah. Perlu saya bacakan ayatnya? Takut bohong ntar. Kata Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu diulang-ulang di banyak ayat Bapak Ibu. Salah satunya di Quran surat Al-Qalam. Ayatnya yang saya bacakan tadi. Karena kalau tidak dibacakan ayatnya nanti nggak percaya. Gelar kerohanian yang datang pada diri seseorang harus bebas dari agenda kelompok, harus bebas dari simpati politik. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Begitu seseorang ini punya gelar tertentu, lalu muridnya banyak, itu menarik untuk dijadikan sebagai simpatisan politik tertentu. Dan kalau sudah berbicara politik, mohon maaf, mohon izin, kerohaniannya dia jadi tidak netral. Betul nggak? Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan untuk kepentingan kelompoknya. Betul nggak Bapak Ibu? Sering nggak terjadi yang seperti itu? Ya. Saya mempertahankan diri untuk senetral mungkin. Padahal saya juga tidak punya gelar itu, gelar ini, nggak punya. Nggak pantas orang model saya. Tapi saya hanya berusaha untuk tidak menghakimi, karena saya bukan hakim. Hakim yang agung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Al-Hakim. Orang seperti kita ini tidak berhak menghakimi. Sesuci apa sih kita ini? Kau menjustifikasi dan validasi orang lain. Orang yang sudah memegang gelar kerohanian harusnya bukan budak titipan yang mengorbankan suara moralitas. Kalau sudah budak titipan, moralitas bisa dikorbankan Bapak Ibu. Mohon maaf, kalau sudah mengorbankan moralitas, berarti sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Siapa orang yang pertama dibohongi oleh dia? Dirinya sendiri. Yang kedua adalah Tuhannya sendiri. Bagaimana bisa netral? Bagaimana bisa menyebarkan kelembutan? Makanya tidak heran, pakai gelar ini, gelar itu, tapi yang ditebarkan kebencian, bukan cinta. Yang ditebarkan kekerasan, bukan kelembutan. Yuk sekarang Bapak Ibu, kita didik keluarga kita, anak-anak kita, belajar toleransi, belajar moderasi, belajar menerima semua perbedaan apa adanya. Ya toh, biarkan setiap orang di jalannya masing-masing, dan tekun saja di jalan kita. Kita lahir beragama tertentu dari orang tua kita, itu sudah kodratnya, sudah jalani aja, tekun aja di jalan kita, tidak usah memikirkan jalan orang lain. Nanti kita akan sampai di titik yang sama. Bebas dari jaring halus yang membelenggu.
Selalu menjaga integritas ruang publik. Tidak boleh memecah belah. Tidak boleh menebarkan kata-kata yang memancing emosi umat. Tidak boleh menghalalkan darah orang lain karena keyakinan dan agama. Gak boleh. Integritas ruang publik ini yang paling penting. Integritas ruang publik yang saya maksud adalah persatuan dan kesatuan. NKRI ini adalah harga mati. Bapak Ibu cinta sama tanah air? Yes. Senang nggak kalau kita damai? Yes. Indah nggak kalau kita bisa menghormati perbedaan? Indah nggak kalau kita bisa menerima perbedaan? Indah kan? Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada negara sebesar kita di dunia, Bapak Ibu. Pak Prabowo sering mengatakan Indonesia ini luasnya sebesar Eropa. Tahu Eropa? Nggak tahu. Tapi itu Ciparai. Eropa ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, Itali, gitu. Eropa tuh ada Eropa Timur ke sana. Makanya jalan-jalan. Ya. Yakin jalan-jalan? Yakin, kalau yakin duitnya ada. Ya. Oke. Keliling lah, biar banyak pengalaman, ya. Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kenapa bicara ini? Perhatikan saya. Karena begitu seseorang memegang gelar kerohanian tertentu, maka semua menjadi acuan kan? Betul nggak? Tapi kalau dia itu tidak mengalami kerohaniannya sendiri, kan acuan yang dipakai jadi berbahaya. Paham maksud saya? Coba ya, seorang yang memegang gelar kerohanian, menyuruh ini menyuruh apapun bisa jadi samina watona, betul nggak? Iya kan, bahaya. Nah, perhatikan saya menyampaikan itu karena ada ayatnya. Ini ayatnya, ini surat Al-Ahzab ayat ke-67 ya, berbunyi begini: wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Masuk akal? Penjelasan saya tadi masuk ke ayat ini? Masuk kan? Itu bahaya, sangat berbahaya. Ketika seseorang memegang gelar kerohanian tertentu, apa saja jadi rujukan, betul? Lalu ketika kita sampai pada akhirnya kita berkata begini sama Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'aduluna sabila. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Hebat ya Quran. Jadi semua aspek kehidupan kita tuh sudah dipagari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya kepada orang yang menggunakan gelar-gelar tertentu, terutama gelar kerohanian, padahal dia menyesatkan kita, salah siapa? Jawab dong. Salah siapa? Nah gitu, jangan salah sendiri. Salah saya. Itu yang paling jujur ya. Kenapa saya salah? Kenapa? Bodoh. Itu aja. Makanya saya bilang kan ada 3 racun dalam hidup ini. Satu racun yang paling berbahaya itu adalah kemarahan. Racun kedua lebih bahaya lagi, itu namanya adalah keserakahan. Rasa tidak cukup, makanya ngerampok, ya. Gitu. Koruptor itu ya itu keracunan yang kedua, itu keracunan keserakahan. Makanya selalu tidak cukup. Ya, udah ditingkatkan gajinya, tetap aja maling. Nah, yang ketiga tuh racun yang jauh lebih bahaya lagi, namanya kebodohan. Bapak Ibu,
Memang ya, memang bahaya ketika ada pemimpin, pembesar-pembesar yang memegang gelar-gelar kerohanian tertentu, ya, ketika dia tidak benar-benar menguasai yang diajarkannya, dia juga hanya menduga-duga, hanya bohong belaka. Kenapa? Karena dia juga belum bisa membaca kitab, dia juga masih umi, baru bisa iqra, tetapi sudah mengajar. Apa yang terjadi? Kalau ditanya jalan pulang juga mungkin nggak tahu. Saya berulang kali Bapak Ibu menyampaikan pengalaman saya. Saya minta diajarkan bagaimana caranya supaya nanti kalau saya mati saya bisa melihat. Diusir Bapak Ibu. Diusir. Dulu waktu pencarian saya. Diusir. Ternyata saya tahu alasannya sekarang diusir itu karena mereka tidak tahu. Gak bisa mengajarkan itulah itu. Nah, jadi salah siapa? Ya salah kita, salah diri sendiri, salah saya. Kenapa? Lah bodoh. Karena orang bodoh itu disuruh itu, suruh ini aja mau. Karena apa? Tidak punya 5 dasar kebenaran tadi. Yang pertama, dasar kebenaran tadi adalah knowledge. Makanya pengetahuan harus luas, belajar segala aspek. Apalagi sekarang, apa yang tidak bisa kita pelajari? Semua sarananya sudah ada. Belajar Quran sudah digital Bapak Ibu. Dulu saya belajar Quran, ya, konkordansi Quran yang saya pakai dulu itu masih manual. Misalkan mau cari kata zakat di Quran, itu manual. Jadi cuma cari kata zakat itu bisa 30 hari itu, di ayat mana aja. Dan itu tiap hari bacanya. Sekarang ketik kata zakat sudah digital, gampang. Jadi kalau kita sekarang gak pinter, itu udah kebangetan. Sekarang itu kuantum dengan tauhid itu sudah menyatu Bapak Ibu. Makanya sekarang sudah ada ilmu namanya kuantum tauhid. Nanti saya jelaskan deh hari Senin. Kalau dijelaskan sekarang nanti kebanyakan. Nanti saya mau jelaskan hari Senin biar Bapak Ibu datang tuh ke Jelekong. Di kajian Ngariksa nanti saya jelaskan kuantum tauhid. Biar ngerti. Ini kuantum itu dari fisikanya, tauhid itu kan dari sisi spiritualnya. Nah sekarang sudah ada ketemu nih. Kuantum dengan tauhid sudah ketemu nih, sudah akrab. Sains dengan spiritual sudah nggak ada batas. Kuasai semuanya. Matematika, fisika, kimia, biologi, itu yang ilmu dasar. Belum lagi ilmu-ilmu teknik. Mau belajar apa sih sekarang? Saya dulu ngebangun masjid ini, ya, coba sendiri. Saya ngitung sendiri. Ini jadi masjid ini, kuat. Ini 2 lantai. Saya tidak punya latar belakang arsitek, tapi saya belajar. Jadi itu masjid ini. Kan banyak yang nanya, ini siapa arsiteknya? Ya saya. Gimana gambarnya? Nah itu saya. Pokoknya nggak pakai gambar. Pokoknya gali sini, gali gitu aja arsitek saya. Nggak bisa gambar saya. Ini pelajaran menggambar saya paling buruk. Karena itu bukan personal genius John saya. Tapi saya yakin, ya, saya tidak akan bisa semua. Tapi ada yang dititipkan semesta pada saya. Yang itu adalah personal genius John saya. Dan saya sudah menemukan itu. Jadi ini doa atau keluhan Bapak Ibu? Ini doa atau apa? Protes. Ya, awas ya kalian masa Robbana langsung dibaca. Wih, tadi dapat doa. Robbana inna atokna sadatana wa kubaro'ana fa'adallanna sabila. Paling juga diaminkan sama Allah. Bodoh kamu. Ini bukan doa. Ini kan sebetulnya kita sedang mengeluhkan, sedang menutupi kebodohan kita dengan menyalahkan pihak lain. Betul ada pembesar-pembesar, ya, atau orang-orang yang dipandang seolah-olah dia yang paling tahu segalanya, tetapi sebetulnya dia buta.
Tetapi sudah kadang menjadi pembesar itu. Mungkin ada kelompok itu, mungkin, makanya ada ayatnya. Dari zaman Rasulullah juga sudah ada model-model kayak gini. Tetapi ini kita sebetulnya sedang menuduhkan akibat yang kita terima saat ini kepada pihak lain. Lebih bagus daripada kita berdoa pakai ayat ini, lebih bagus, oh sekarang saya tahu kalau saya ternyata tidak tahu, maka saya akan mencari tahu. Itu yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab 1 tentang ilmu. Jadilah orang yang tidak tahu, tapi kamu tahu kalau kamu tidak tahu. Mulai dari situ. Paham? Ya, udah ya, jangan pakai doa ini ya. Saya khawatir ya, kalian tuh asal robana langsung jadi doa kan begitu. Ya, jangan ya, jangan dihafalin doa ini ya. Gitu. Oke, lanjut. Nih, saya sampaikan Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat yang ke-6. Ya, di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Bapak Ibu, jujur ya. Bapak Ibu tahu Allah dari Allah atau dari apa kata orang tentang Allah? Jawab dong. Dari Allah atau dari apa kata orang tentang Allah? Oke, jujur. Jadi yang Bapak Ibu imani itu Allah atau tentang Allah? Apakah Allah sama dengan tentang Allah? Sumbernya aja udah beda. Yang ini Allah, yang ini tentang Allah. Yang tentang Allah itu berarti persepsi, gambaran, citra seseorang tentang Tuhannya. Dan itu diyakini oleh kita. Makanya ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat, "Ya Ali, apakah kau melihat Tuhan?" Ali mengatakan, "Ru'yatullah, ru'yatullah." Dengan apa kau melihat Tuhanmu? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Itu jawaban Ali. Ya, bahkan Ali mengatakan, "Aku tidak mau mengimani Tuhan yang tidak bisa aku lihat." Dan itu kata-kata itu kan di warisan para aulia, di buku warisan para aulia itu diabadikan sebagai kata-kata bijak. Terus ditanya lagi, "Dengan apa engkau mengenal Allah?" Lalu Ali mengatakan, "Arabtu Rabbi bi Rabbi." Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Itu. Mau mengenal Tuhan dengan Tuhan atau mengenal Tuhan dari apa kata orang? Yes. Tuhan sudah ngasih alamat, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi leher. Bahkan aku tidak meninggalkan kamu sedetik pun. Aku tidak pernah tertidur, aku tidak pernah terkantuk. Aku selalu hadir untuk memenuhi segala kebutuhan. Aku yang menggerakkan jantungmu berdetak tanpa diperintah oleh kamu. Aku yang mengalirkan napas ke dalam paru-parumu tanpa perintah kamu. Aku mengalirkan semuanya karena aku cinta kepada kamu. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Tidak punya knowledge, tetapi menyesatkan jalan. Itu bahaya ketika yang berbicara ini seorang pembesar, apalagi punya gelar-gelar kerohanian, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Hanya cerita sastra, dongeng melulu, yang dia sendiri belum pernah melewati jalan itu. Makanya kalau saya ditanya, saya membuka kajian khusus untuk member channel YouTube saya. Itu setiap Jumat malam. Jadi khusus untuk member channel. Kenapa khusus untuk member?
Karena di situ saya sedang menyeleksi siapa yang betul-betul ingin belajar.